Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 unit ruko di kawasan Pasar Pucuk Talang Ubi, Kabupaten Pali, ludes terbakar. Seorang pria ditangkap polisi karena nekat mencuri 2 kali di rumah polisi di daerah Lorong Bukit Baru, Kota Palembang. Hari ini Pengadilan Negeri Palembang akan menggelar sidang perdana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap AA, remaja putri yang berusia 13 tahun. Gudang logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu diperiksa tim Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan logistik tersimpan baik dan aman. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan peninjauan ke gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini dilakukan untuk memastikan semua material keperluan pilkada nanti tersimpan dengan baik. Gudang logistik Kabupaten Oku ini harus dipastikan aman dari cuaca dan banjir. Nantinya tempat ini akan menampung lebih dari 6.000 kotak suara yang terbuat dari karton duplex. Sekarang kan yang kami khawatirkan di akhir bulan September ini sudah terjadi hujan. Retensi hujan itu lebih tinggi. Sehingga bukan tidak mempercayakan pekerjaan kawan-kawan Bawaslu Oku Timur, tapi kita membuktikan pengawasan langsung dan memastikan bahwa tidak ada celah air masuk begitu ada bencana alam banjir ataupun posisi pintu yang rentan ataupun atap yang rentan dengan bocor itu tidak ada. Untuk menghindari genangan air dan kelembaban, KPU Ogan Ilir Ulu telah membuat palet atau lapisan lantai dengan menggunakan kayu. Langkah ini dilakukan agar logistik Pilkada 2024 tidak rusak dan siap dipakai dan didistribusikan ke tempat pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dede Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini, Pengadilan Negeri Palembang berencana akan menggelar sidang perdana kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap AA, remaja putri berusia 13 tahun. Sidang akan berlangsung tertutup karena 3 dari 4 pelaku masuk dalam kategori anak. Selasa 1 Oktober ini, Pengadilan Negeri Palembang berencana akan mengadili 4 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang remaja putri yang berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum. Dalam perkara ini, berkas yang dilimpahkan diterima secara terpisah. 1 berkas untuk otak pelaku berinisial IS yang masuk dalam kategori dewasa, dan 2 berkas untuk 3 orang pelaku yang masuk dalam kategori anak-anak. Untuk sidang dengan terdakwa anak, sidang nantinya akan digelar secara tertutup. Hanya majelis hakim yang menentukan siapa saja yang dapat hadir dalam persidangan tersebut. Para anak ini memang sudah kami terima dari PN Palembang, ada pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Palembang kalau nggak salah kemarin itu. Untuk penetapan hari sidangnya, saya rasa sudah keluar karena majelis sudah ditetapkan oleh ketua, nanti yang bersidang itu majelis. Ini kan pidana anak. Pidana anak itu nanti mungkin sidangnya secara tertutup. Kalau acaranya mengikuti acara yang sudah diatur dalam undang peradilan anak. Nanti kebijakan dari majelis. Artinya apakah keluarga terdakwa bisa masuk atau keluarga korban, nanti majelis ini akan diatur. Karena memang acaranya kan peradilan anak itu tertutup. Sementara tim kuasa hukum pihak keluarga AA, remaja putri yang tewas, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim. Meski keluarga 3 pelaku sempat membantah jika melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan.
kuasa hukum korban meminta agar bukti dan sanggahan tersebut ditampilkan di dalam persidangan. Kalau yang dari kami lihat kemarin dari videonya, mereka kan mengakuinya hanya sebatas lisan gitu kan. Ya semua orang bisa dong bebas gitu kan ngomong apa aja gitu kan, apalagi sampai ada yang bawa-bawa sumpah pocong, sedangkan sumpah pocong ini sendiri kan tidak dibenarkan dan tidak ada yang diakui dalam undang-undang gitu loh. Jadi ya kalau mereka hanya berdasarkan dari keterangan para pelaku dan berdasarkan waktu mereka jam 1 ada di mana, kejadian ada meninggalnya almarhum itu ada di mana, yaitu hak mereka. Karena pada saat konversi pers tanggal 5 yang sudah dilakukan Kapolres di Polresta itu sudah jelas almarhum itu meninggal karena akibat adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Pihak pengadilan juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan saat proses persidangan berlangsung. Rencananya, sidang akan dipimpin oleh Hakim Edward sebagai hakim ketua dan dibantu 2 anggota hakim yakni Idil Amin dan Oloan Exodus. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Dua anak jalanan nekat tidur di tengah jalan raya di kawasan Simpang Jembatan Jakabaring, Palembang. Selain membahayakan, aksi tersebut juga mengganggu arus lalu lintas. Video rekaman warga ini menunjukkan 2 orang anak jalanan melakukan aksi tidur-tiduran di tengah jalan raya di kawasan Simpang Jembatan Jakabaring, Seberang Ulu 1, Palembang. Aksi ini dilakukan ketika jalan raya dalam kondisi ramai pengendara yang melintas. Selain mengganggu pengendara, tindakan yang dilakukan kedua bocah ini pun sangat berbahaya. Keberadaan anak jalanan, pengamen dan pengemis di kawasan simpang jalan ini cukup membuat resah para pengendara, sebab mereka kerap menghadang pengendara yang sedang melintas. Saya seperti apa, Pak? Kalau dia maksa, Oh, dia galak makso gitu, Pak. Viralnya video ini membuat Satpol PP Kota Palembang berencana akan menertibkan para anak jalanan, pengemis dan pengamen di kawasan flyover Jakabaring. Satpol PP Kota Palembang akan melakukan segera mungkin akan melakukan tindakan atas laporan yang viral itu. Kita akan tertibkan para pengamen, pemalak, pengemis dan sejenisnya di bawah flyover, lampu merah dan perempatan jalan. Penertiban yang rencananya akan digelar oleh Satpol PP Palembang diharapkan dapat mengatasi masalah sosial di masyarakat, terutama terkait anak jalanan yang dianggap membuat resah, serta dapat menghindari anak-anak dari korban kecelakaan lalu lintas dan kejahatan jalanan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.